Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Anak-anakku sekalian, kelas 9 Madrasah Nahdlatul Muslimin yang saya cintai, yang saya banggakan. Alhamdulillah pada saat kali ini kita bisa berjumpa pada pelajaran wasoya, dan saat kali ini kita masih melalui jaringan atau daring. Semoga tidak mengurangi kesemangatan, tidak mengurangi antusias anak-anakku semua walaupun belajar di rumah. Namun sebelumnya perlu perkenalan lebih dahulu, karena pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Untuk itu saya perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Zainal Mahasid, alamat Undaan Kidul, RT 7 RW 2 Undaan Kudus. Status saya sudah nikah, alhamdulillah diberi fadl oleh Allah Subhanahu wa taala berupa 2 anak, yang satu perempuan sekarang kelas 4 Madrasah Ibtidaiyah, dan yang nomor 2 sekarang kelas 3 Madrasah Ibtidaiyah. Yang nomor 1 namanya Naqiyah Aulia Ali, yang nomor 2 bernama Muhammad Sofhan Nawaf. Semoga dengan fadl Allah saya bisa mensyukurinya sehingga termasuk hamba Allah yang baik berkah doa kalian semuanya. Selanjutnya anak-anakku sekalian kelas 9 yang saya cintai, sebelum kita memulai pelajaran wasoya ini, perlu saya sampaikan metode pembelajarannya agar supaya anak-anakku nanti tahu bagaimana cara belajar yang benar sesuai dengan aturan yang ada, yaitu kitab dibaca dengan menggunakan makna ala pesantren, lalu diartikan, disimpulkan, dan harapannya nanti anak-anakku bisa menyebutkan atau mengidentifikasi per kalimatnya, bisa menyebutkan yang berkaitan dengan nahwu ataupun sorofnya. Itu harapan dari kami nanti pada akhir pelajaran. Itu yang perlu saya sampaikan terlebih dahulu. Terima kasih. Mari kita mulai dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid daraini amina ya rabbal alamin. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsul khamisa asyara, utawi pelajaran kang kaping 15. Fil muru'ati iku ing dalem mertelaake muru'ah, harga diri, wasyahamati lan limpate ati, wa izzatin nafsi lan mulyani awak. Pada bab ke-15 ini menerangkan tentang harga diri seseorang
sifat bijaksana dan kemuliaan diri. Ya bunaya hai anakku, la khaira ora ana kebagusan iku fil mar'i ing dalem awak-awakan. Ida kana nalikane ana sapa mar'u ana iku qalilal muruati sithik prawirane, dani al-himmati turkan asor semangate, wadi an-nafsi turkan asor jiwa. Wahai anakku, tiada kebaikan pada manusia apabila dia sedikit harga dirinya, rendah semangatnya, rendah jiwanya. Mubtadalan turkan dadi asor baina qaumihi ing dalem antarane qaumi mar'i wa asyiratihi lan kanca srawungane mar'i. Orang-orang seperti itu akan menjadi terhina baik di antara kaumnya atau di tengah-tengah keluarganya karena sifat-sifat yang tidak baik tersebut. Ida uhina nalika diremehake sapa mar'u tasawwara mongko dadi cilik sapa mar'u wa tadallala dadi ino sapa mar'u. Apabila orang-orang yang seperti itu diremehkan, dia akan menjadi terhina karena tidak mempunyai sifat yang baik. Nah, di sini ada pelajaran syaraf. Nanti anak-anakku sekalian bisa menyebutkan yang berkaitan dengan soal yang ada. Tasawwur, lafaz tasawwur itu fi'il madhi sulasi mazid mengikuti wazan tafa'ala, tasawwur. Dan lafaz tadallala juga fi'il madhi mengikuti wazan tafa'ala, yatafa'alu, tafa'ula, tadallala, yatadallalu, tadallula. Itu berkaitan dengan syaraf. Wa idza tukira lan nalika den ina sapa mar'i kana moko ana sapa mar'i jabana iku wong kang jelek fi maudhu'i difa'i ing dalem panggonane bela an karomati nafsi saking kamulyane awake mar'i. Orang seperti itu apabila diremehkan dia menjadi penakut, tidak mampu membela kehormatan dirinya karena sifat yang jelek tadi. Amdalu haulai utawi contone mengkono-mengkono wong ya bunaya hai anakku laisu iku ora ana sapa amdalu haula li ayyata syarrafu maring yen to ngakoni sapa haula bil intisabi kelawan sebangsa ila talabatil ulumid diniyati maring pira-pira wong kang golek ilmu agama. Contoh-contoh yang sudah disebutkan tadi, mereka itu tidaklah
patut mengaku dirinya sebagai santri atau sebagai thalabatil ulumid diniyah. Wala ayyakun lan yanto ora sapa haula min hamalatis syariati iku setengah saking pira-pira wong kang gawa syariat al-islamiyati kang bangsa Islam. Juga orang-orang tersebut tidak pantas mengaku dirinya sebagai orang yang memperjuangkan agama Islam. Bayan daya mongko hai anakku ihtafid ngreksoho sapa sira bimuruatika kelawan prawira-ira. Carane wala tabok lan ojo nyelehake sira nafsaka ing awak ira bi wairi maudhi'iha ing dalem liyane panggonane awak wahtaris lan jaga sira min mukhalatatis safalati saking aworan pira-pira wong kang rendah wa min muasyaratil li'ami lan saking serawungan pira-pira wong kang hina wa tarfa'lan umaluhura sira anit danaya saking pira-pira perkara kang asor wala takun lan aja ana sapa sira abdan iku kawula libak nika kedue wetek ira wala abdan lan ora ana sapa sira iku kawula li syahwatika kedue kesenengan ira. Hai anak, maka peliharalah harga dirimu dan jangan letakkan dirimu di luar tempatnya, karena itu bisa merendahkan harga diri. Hindarilah pergaulan dengan orang-orang yang rendah dan hina. Jauhilah hal-hal yang rendah dan jangan menjadi budak dari perutmu maupun hawa nafsumu. Ya bunaya hai anakku, al-faqru utawi fakir minal mali saking bondo la yu'addu iku ora den wilang apa al-faqru minal mal fi uyubir rijali ing dalem pira-pira cacate wong lanang. Yu'addu den cacat sapa almaru wong suwiji biqillati muru'atihi kelawan sidike prawirane mar'i la biqillati sarwatihi ora kelawan sidike harta bendane mar'i. Nah, di sini ada pelajaran nahwu yang mana anak-anakku nanti bisa menyebutkan atau bisa menjawab sesuai dengan soal yang ada nanti. Al-faqru itu terkibnya mubtada. Mubtada itu ada dua macam. Ada mubtada berupa isim dhohir, ada mubtada berupa isim dhamir. Lafal al-faqru itu mubtada yang berupa isim dhohir, dibaca rofa, rofanya menggunakan dhammah dhohiro karena berupa isim mufrad. Setiap mubtada pasti membutuhkan khobar, dan di sini khobarnya mubtada berupa khobar jumlah.
Khobar juga ada dua macam. Ada khobar mufrad, ada khobar ghair mufrad. Yang khobar ghair mufrad itu ada dua macam juga. Ada yang berupa jumlah, ada juga yang berupa syibhul jumlah. Dan di sini khobarnya mubtada itu berupa khobar jumlah fi'liyah, karena khobarnya berupa fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' yang mabni lil majhul. Lafal la yu'addu itu fi'il mudhari' mabni majhul berupa bina mudha'af. Jadi aslinya yu'addu melalui proses iklal menjadi yu'addu min babi farra yafir. Anak-anak sekalian kelas 9 semuanya yang saya cintai, yang saya banggakan, itu tadi yang berkaitan dengan ilmu nahwu. Sekarang artinya, wahai anakku, kemiskinan harta itu tidaklah dianggap sebagai kejelekan seseorang. Manusia dicela bila harga dirinya sedikit, bukan karena sedikit hartanya. Ini anak-anak pesantren harus tahu. Yang menjadi patokan, yang menjadi tolak ukur seseorang bisa dihargai ataupun tidak. Jangan sampai salah paham. Jadi itu yang paling penting, karena berkaitan dengan akhlakul karimah. Minal muru'ati iku setengah saking harga diri, antasuna utawi yento ngreksa sapa sira, ngreksa ma'awajhika ing banyu perawan sira, andulis wa'ali saking inone penjaluk, radiyan halimung kang ridho bi aisyil kafafi kelawan penguripan cukup. Termasuk penghargaan diri adalah apabila engkau lindungi air mukamu dari kehinaan meminta dan rela dengan hidup yang sudah dianggap cukup. Wa bihasbika lan kelawan nukupi ing sira apa luqaimatun pira-pira puluhan yuqimna kang bisa jejekake apa luqaimat sulbaka ing sulbi ira ing igo bekas ira. Fala taj'al mongko aja dadekno sapa sira li ahadin maring wong suwiji alaika ing atase sira minnata ing pemundat-mundat fil usuli ing dalem hasil ala syai'in ing atase suwiji-wiji min ladzatikal faniyati saking keenaan ira kang rusak. Maka cukuplah bagimu beberapa suap makanan untuk menegakkan sulbi. Maka janganlah menjadikan sebagai hutang budi dari seseorang kepadamu dalam memperoleh sesuatu dari kenikmatanmu yang fana ini. Wa minal muru'ati lan iku setengah saking harga diri
antang zuro utawi yento ningali sapa sira ila gabil hajati mare pira-pira wong kang anduweni kebutuhan min ikhwanika saking pira-pira sedulur ira nadratal ihtirami oleh ningali kelawan peningal kang mulyaake wa nadratal isfaqi lan oleh ningali kelawan peningal mesaaki itu termasuk menjaga harga diri. Jadi kalau ada beberapa teman kamu atau saudara-saudara kamu yang membutuhkan, yang butuh bantuan terhadap kamu, maka lihatlah mereka dengan penglihatan yang memuliakan dan penglihatan kasihan. Itu termasuk menjaga harga diri. Wa minal muru'ati lan ibu setengah saking harga diri ida sa'atta nalika nulungi sapa sira nulungi ahada ikhwanika ing salah suwijine pira-pira sedulur ira oleh nulungi bisyai'in kelawan suwiji-wijine malika saking bondo ira nak kowe wis iso mitulungi Allah taj'ala ing yen to ora dadekake sapa sira dalika ing mengkono pitulungan kok dadekake wasilatan ing lantaran ila idlalihi maring ngesorake ahada ikhwanika wahtiqorihi lan ngremehake ahadi ikhwanika. Itu termasuk menjaga harga diri. Apabila kalian bisa membantu salah satu saudara kamu ataupun teman-teman kamu, janganlah hal tersebut engkau jadikan sebagai alat untuk menghina atau untuk merendahkan mereka. Nah, itu termasuk menjaga harga diri. Janganlah beranggapan karena kamu sudah membantu mereka lalu mereka kau remehkan atau kau berikan sambutan dengan kata-kata yang menyakitkan ataupun menyinggung mereka. Itu salah satu menjaga kehormatan atau menjaga muru'ah. Sampai di sini bisa kita simpulkan betapa besarnya, betapa pentingnya menjaga harga diri seseorang. Karena kalau kita tidak bisa menjaga harga diri, kita tidak akan pantas dianggap sebagai santri. Lalu sejauh mana kalau kita tidak dianggap sebagai santri? Kalau kita tidak dianggap sebagai santri, berarti kita tidak mengikuti perintah Rasulullah Muhammad SAW. Kalau kita tidak mengikuti perintah Rasulullah, otomatis kita tidak mengikuti perintah Allah. Sampai di sini anak-anakku bisa tahu sejauh mana doa, dan nanti di akhir pelajaran anak-anakku
sebagai tugas akhir ini nanti anak-anak wajib mengerjakan soal pada Google Form yang linknya di bawah video ini. Sekian dari saya, segala kekhilafan dan kekurangan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.